Beberapa hari yang lalu, di video saya sebelumnya, ada di antara kalian yang menulis komentar. Bertanya, apakah benar dua pemain timnas kita, yaitu Jai Itses dan Ivar Jenner, tidak bisa bermain di laga timnas Indonesia berikutnya, yaitu ketika timnas Indonesia menjamu Jepang di Gelora Bung Karno. Di video ini akan saya jawab pertanyaan tersebut. Jadi buat kamu yang di video saya sebelumnya sudah menanyakan Jai Itses dan Ivar Jenner, ini saya jawab pertanyaan kamu. Tapi sebelum saya bahas, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi kamu terutama yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Dan buat kalian yang sudah menonton serta memberikan komentar di video-video saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Pertandingan melawan Jepang pada tanggal 15 November bulan depan itu akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena kualitas Jepang yang sudah sangat luar biasa, tetapi juga karena absennya dua pemain kunci timnas kita, yaitu Jai Itses dan Ivar Jenner. Kedua pemain kita ini, yang satu jadi kunci utama di lini belakang dan yang satu lagi merupakan pemain inti di lini tengah. Keduanya dipastikan tidak bisa tampil dalam laga melawan Jepang akibat akumulasi kartu kuning yang mereka terima di pertandingan melawan Cina tanggal 15 Oktober kemarin. Pada laga melawan Cina, bek tangguh timnas kita yaitu Jai Itses terpaksa harus menerima kartu kuning kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026. Insiden itu terjadi pada menit 90 plus 8 saat Jai terlibat duel dengan seorang pemain Cina. Meskipun tidak terlalu signifikan sebenarnya, tetapi Jai terlihat mendorong pemain Cina tersebut hingga jatuh menabrak papan iklan. Aksi tersebut tidak luput dari pengawasan wasit Omar Al-Ali yang langsung mengeluarkan kartu kuning untuk Jai Itses. Dengan dua kartu kuning yang sudah diperoleh, Jai Itses dipastikan harus absen satu pertandingan saja sebenarnya. Yang berarti timnas Indonesia akan kehilangan salah satu pemain bertahan terbaiknya dalam laga krusial melawan timnas Jepang. Absennya Jai Itses tentu menjadi pukulan telak bagi pertahanan atau lini belakang timnas Indonesia yang sedang mencoba untuk menjaga stabilitas di tengah tekanan lawan-lawan yang berat. Bahkan bukan hanya itu gitu ya. Jai Itses itu juga harus absen di laga di mana kita harus bisa meraih kemenangan karena di laga sebelumnya Indonesia harus kalah dari Cina. Selain Jai Itses, Ivar Jenner juga akan absen dalam laga penting melawan Jepang. Gelandang berusia 20 tahun ini juga mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Cina, tepatnya pada menit ke-41. Kartu kuning tersebut menambah akumulasi yang membuat Ivar Jenner harus menepi dalam satu laga. Ivar Jenner yang berperan penting menurut saya gitu ya dalam mengatur tempo permainan di lini tengah tentunya menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia karena kemampuan Ivar dalam distribusi bola dan duel di lapangan tengah. Jadi kehadiran Ivar Jenner ini menjadi elemen yang sangat penting, menjadi elemen kunci dalam strategi permainan yang diusung oleh pelatih Shin Tae-yong. Absennya Ivar tentu membuat Indonesia harus memutar otak untuk mencari solusi yang tepat dalam laga melawan Jepang. Ingat, melawan Jepang ini adalah laga yang krusial. Absennya dua pemain penting seperti Jai Itses, lalu kemudian Ivar Jenner, tentu akan sangat mempengaruhi persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi Jepang di bulan depan gitu ya, di bulan November. Pertanyaan terbesar yang kemudian muncul sekarang adalah bagaimana strategi yang akan diusung oleh pelatih Shin Tae-yong untuk kemudian menggantikan peran Jai Itses dan Ivar Jenner di tubuh timnas Indonesia.
Itu pertanyaan besarnya. Di lini pertahanan, Jay Itzes mungkin akan diisi atau diganti oleh pemain cadangan yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menjaga pertahanan timnas Indonesia tetap kokoh. Di lini belakang, menurut saya ya, Sintayong tidak kekurangan pemain. Banyak, sangat dalam kekuatannya. Meskipun Jay Itzes tidak bisa bermain, tapi Sintayong masih punya beberapa opsi, beberapa pilihan untuk diturunkan. Yang jelas di lini belakang masih ada Messi Hilgers, kemudian Rizky Ridho, dan kemudian Justin Hubner yang kemungkinan sudah bisa kembali lagi ke timnas setelah sembuh dari cedera. Di akun media sosialnya, Justin bahkan mengkonfirmasi, mengatakan ya, agak-agak congkak dikit lah, bahwa dia akan kembali ke timnas di bulan November. Selain mereka bertiga ini, Messi Hilgers, Rizky Ridho, dan Justin, sejatinya masih ada kita ini ketambahan kekuatan baru, yaitu Kevin Dix yang sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir. Jika proses naturalisasi pemain ini berjalan lancar, maka kemungkinan di bulan November pemain ini sudah bisa bermain. Dan jika Kevin Dix bisa bermain, maka timnas Indonesia memiliki kekuatan baru yang bakal membuat lini pertahanan kita jauh lebih kuat dan jauh lebih kokoh. Selain Kevin Dix yang bakal menjadi kekuatan baru, lini belakang kita itu juga masih punya Calvin Verdong di sisi kiri yang penampilannya tidak pernah mengecewakan. Dan untuk di sisi kanan, sepertinya sudah akan menjadi milik Sandy Walsh, yang di beberapa pertandingan sebelum melawan Cina, Sandy Walsh ini tampil sangat solid dan sangat apik. Sayang di pertandingan melawan Cina, dia tidak dimainkan sama sekali. Kemudian untuk lini tengah teman-teman, absennya Ivar Jenner juga bakalan memberikan kesempatan bagi pemain muda yang lain untuk kemudian unjuk gigi, unjuk kemampuan, dan membuktikan keterampilan mereka gitu. Namun meski ada pemain pengganti, absennya dua pemain kunci ini tetap menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Ya, karena kita tahu semua, Jepang ini dikenal sebagai tim yang memiliki serangan cepat dan pertahanan yang solid. Luar biasa memang Jepang ini. Sehingga Indonesia harus tampil sempurna jika ingin meraih hasil positif. Kita sangat tahu kualitas Jepang ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk kawasan Asia, bagi tim yang tidak ingin kebobolan banyak gol, atau bahkan yang pengen meraih hasil positif, maka ya seharusnya tim tersebut bisa bermain dengan sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Walaupun, saya katakan, walaupun kehilangan dua pilar penting, tetap saja semangat timnas Indonesia harus berkobar dan kita tetap harus memberikan dukungan penuh. Ada dua hal yang akan menjadi faktor kenapa timnas Indonesia itu nanti bakalan bisa meladeni permainan timnas Jepang. Dua hal itu adalah dukungan supporter yang setia terhadap timnas Indonesia, dan kemudian yang kedua, taktik jitu dari pelatih Sintayong. Dua hal ini kita harapkan bisa membawa Indonesia tampil lebih maksimal, harus maksimal memang. Menurut saya ini bukan pertama kalinya Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan tim ini telah menunjukkan ketangguhannya dalam berbagai kondisi dan situasi. Laga melawan Jepang nanti itu akan menjadi ujian yang sangat berat. Namun dengan kerja keras dan disiplin, Indonesia menurut saya masih memiliki peluang untuk memberikan perlawanan yang sengit, perlawanan yang maksimal. Penggemar sepak bola di seluruh tanah air tentu berharap agar skuad Garuda bisa tetap tampil maksimal meski tanpa kehadiran Jay Itzes dan Ivar Jenner. Absennya Jay Itzes dan Ivar Jenner ini tentu sekali lagi menjadi kabar yang kurang menyenangkan. Apalagi di tengah fase penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Jepang itu akan menjadi penentu bagi langkah Indonesia di ajang ini di kualifikasi. Setiap poin itu sangat berarti
dan kekalahan bisa mengurangi peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh. Namun dengan mental juara yang dimiliki para pemain serta kemudian ada dukungan dari pelatih yang berpengalaman, Indonesia sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk kemudian menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari kita. Laga melawan Jepang tidak hanya soal meraih kemenangan, tetapi juga soal menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu bangkit dalam situasi paling sulit sekalipun. Absennya Jay Itzes dan Ivar Jenner tentu menambah tantangan bagi timnas Indonesia. Namun dengan strategi yang tepat dan semangat juang yang sangat tinggi, skuad Garuda, skuad Merah Putih masih memiliki peluang untuk memberikan perlawanan sengit, perlawanan yang signifikan ketika nanti melawan Jepang. Kita berharap di tengah kesulitan ini, terutama setelah kalah dari Cina, Indonesia tetap bisa bangkit, tetap bisa menjaga fokus, dan kalau bisa bisa meraih hasil positif saat nanti berjumpa dengan Jepang. Yang terpenting, menurut saya, para pemain itu tidak melakukan kesalahan sendiri. Kita kalah melawan Cina itu karena kita melakukan banyak kesalahan sendiri. Sehingga Cina menghukum kita dengan 2 gol yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Nah, menghadapi Jepang jelas bukan pertandingan yang mudah. Tapi di dunia ini tidak ada tim yang sempurna, termasuk Jepang gitu. Tapi tetap saja kita harus bekerja lebih keras agar bisa meraih hasil positif. Bahkan meskipun hasilnya seri. Dan menurut saya, seri itu sudah lebih dari cukup. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.